Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kelas 12 ini terkait dengan KD 3.8 yang isinya adalah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Nah, ini kompetensi dasarnya ada 3.8 dan 4.8. Adapun tujuan pembelajaran kali ini setelah mempelajari kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan menangkap masuk pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan menerangkan masuk pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi kita akan mengulas lagi apa saja yang ada di dalam novel tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat peta konsepnya terlebih dahulu, di mana pandangan pengarang terhadap kehidupan novel itu ada dua. Yang pertama adalah pandangan pengarang dalam novel, dan yang kedua hasil interpretasi pandangan pengarang. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin pertama terlebih dahulu, karena disitunya ada maksud pengarang terhadap kehidupan novel dan nilai-nilai kehidupan dalam novel. Adapun materinya itu ada dua. Yang pertama adalah menafsir pandangan pengarang dalam novel, dan yang kedua adalah nilai-nilai kehidupan dalam novel. Untuk materi yang pertama tentang menafsir pandangan pengarang dalam novel, itu artinya adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitannya fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Jadi dalam novel itu tentu ada seorang pengarang, dan pengarangnya itu dalam menulis novelnya akan menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dialami oleh masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan tersebut akan ditampilkan dalam novel yang ditulisnya nanti. Nah, jadi kalian untuk fokus untuk pembacaan novel nantinya, setelah membaca kalian tentu akan mengerti inti atau arti dari tulisan novel tersebut, dan harapannya nilai-nilai yang terkandungnya dapat diaplikasikan kepada kehidupan masyarakat. Dalam menafsir pandangan pengarang dalam novel, kita harus menempuh 3 langkah. Yang pertama adalah kalian itu harus membaca novelnya dengan seksama. Kemudian yang kedua menentukan nilai-nilai kehidupan, dan yang ketiga menafsir pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Jadi setelah ini Pak Guru akan sampaikan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel, sekaligus contoh analisis ketika kalian itu menafsirkan sebuah pandangan pengarang terhadap novel. Nah, ini di poin kedua ini kita akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam novel. Jadi, arti kata interpretasi itu adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu, dan ini termasuk juga dalam tafsiran. Nah, jadi kalian itu nanti akan melihat bagaimana pengarang tersebut mengungkapkan nilai-nilai kehidupan dalam novelnya. Jadi, kalian harus cermat dan harus paham terhadap materi yang akan disampaikan pada video kali ini. Guru akan menyampaikan 4 nilai kehidupan yang terdapat dalam novel yang ada dalam kehidupan kalian. Contohnya di sini Pak Guru hanya 4. Yang pertama adalah nilai sosial, di mana nilai sosial itu dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Jadi untuk nilai sosial ini adalah hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, kemudian manusia dengan manusia, dan manusia terhadap masyarakat tersebut. Jadi yang namanya hidup itu tentu akan bersosialisasi kepada manusia lainnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan nilai sosial. Kemudian yang kedua, nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan ibadah dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Jadi contohnya di sini ada kegiatan keagamaan terkait dengan mengaji, kemudian jadi itu terkait dengan hubungan antara manusia dengan kepercayaannya, dan hubungan antara manusia atau perilaku manusia terhadap kehidupan dalam beribadah. Itu berkaitan dengan nilai agama. Selanjutnya nilai moral, itu nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seorang dalam menyikapi suatu masalah. Nah, dalam nilai moral ini
tentunya kalian akan dapat melihat bagaimana sosok yang di dalam novelnya itu nanti, apakah itu baik atau buruk, atau memiliki kepribadian yang baik atau memiliki kepribadian yang buruk. Nah, tentunya kalian bisa menilai sendiri apa saja yang nanti akan disampaikan dalam novel yang kalian baca. Tuh. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dalam penyampaian video kali ini adalah nilai budaya. Nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Jadi untuk nilai budaya ini Indonesia itu sangat banyak sekali budaya-budaya terkait dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Contoh dalam kebudayaan di Jawa atau orang Jawa itu budaya sopan santun, kemudian itu nilai budaya itu adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Jadi dalam budaya ini adalah memiliki kesepakatan bahwasanya suatu perilaku atau suatu kegiatan masyarakat itu menjadi ciri khas atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Nah, contohnya dalam kesenian di Jawa itu ada wayang, ada ebek, ada tari, dan lain sebagainya. Banyak sekali budaya-budaya yang menjadi sudah disepakati oleh masyarakat, dan nilai budaya terkait dengan kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kalian. Berhubung kalian ada di Jawa mungkin atau di Indonesia atau negara timur itu memiliki budaya sopan santun yang sangat luar biasa. Ada pasor, ketika senyum, ramah, itu yang menjadi nilai kebudayaan yang ada di dalam kehidupan kalian di masyarakat. Itu terkait dengan nilai budaya atau nilai-nilai dalam novel, kalian bisa lihat video sebelumnya, itu ada nilai-nilai kehidupan dalam karya visi. Nah, silahkan kalian juga menjadi referensi, silahkan kalian buka video sebelumnya juga agar menambah wawasan terkait dalam nilai-nilai kehidupan dalam novel. Nah, ini langsung ke contoh menafsirkan dan interpretasi pandangan pengarang dalam novel. Nah, ini contohnya. Nah, di sini terdapat kutipan novel. Ini adalah kutipan novel. Jimbron adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji, ia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara seperti Arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun pendeta berdarah Itali itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinannya Jimbron. Beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. Nah, di sini terdapat kutipan novel yang sangat luar biasa terkait dengan toleransi, kemudian kehidupan beragama, ada nilai religiusnya, ada nilai sosialnya, dan ada nilai moralnya, dan sebagainya. Nah, terkait dengan nilai kehidupan yang ada dalam novel atau kutipan novel yang tadi ini ya. Nah, kutipan novel ini itu Pak Guru hanya melihat ada 2 nilai kehidupan, di mana di nilai kehidupan yang pertama itu adalah nilai religius atau agama dilihat dari Jimbronnya, kemudian ada nilai sosial dilihat dari pendetanya. Nah, kita lihat pandangan pengarang. Nah, ini adalah contoh analisisnya. Nah, pengarang menghadirkan tokoh Jimbron dalam novel Sang Pemimpi, mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap harinya, walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik. Kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendetanya. Jadi dari kutipan tersebut tadi, nilai pandangan pengarang itu menghadirkan tokoh Jimbron dan pendetanya. Nah, walaupun mereka hidup bersamaan, tapi tidak pernah mengusik agama setiap individu. Nah, di situ ada jiwa toleransinya. Dan untuk jiwa sosialnya dari pendeta tersebut adalah selalu mengantarnya Jimbron ke masjid, padahal dia adalah seorang pendeta. Itu terkait dengan pandangan pengarangnya. Jadi di sini ini adalah contoh analisisnya terkait dengan pandangan pengarang. Nah, sebelum menganalisisnya ke sini, kalian harus mencermati nilai-nilai kehidupannya terlebih dahulu. Nah, setelah menganalisis nilai kehidupannya, baru kalian bisa mengungkapkan pandangan pengarang terhadap novel tersebut. Nah, itu.
interpretasinya terhadap pandangan pengarang itu, nah ini juga contoh yang kedua, sangat setuju dengan pandangan pengarang. Bahwasanya pembaca itu menyatakan setuju dengan tulisan pengarangnya tersebut, karena melalui tokoh Jimron, pengarang memberikan gambaran kehidupan yang religius, walaupun hidup berbeda agama, dan pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Ini adalah interpretasi pandangan terhadap pengarang dalam novel. Untuk rangkuman itu hanya ada dua, di mana langkah-langkah masa pandangan pengarang dalam novel, kemudian yang kedua nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang ada dalam video ini ya. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini silahkan kalian tambahkan di video-video sebelumnya terkait dengan nilai kehidupan dalam karya fiksi. Itu, nah tidak lupa ada glosarium sebagai tambahan kalian untuk memahami bahwasanya ekstrinsik itu adalah berasal dari luar, instan itu langsung, interpretasi itu adalah memberikan kesan, pendapat atau pandangan. Komunitas, kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Kemudian miris, perasaan yang dikemukakan seseorang ketika realita yang dihadapi bertolak belakang secara signifikan dengan harapan. Ada juga narasi, bersifat menguraikan, dalam menguraikannya ini ada penjelasan dan sebagainya. Dan 4, dan yang selanjutnya itu adalah novel, karena prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang. Nah, romantis, bersifat seperti dalam cerita roman atau percintaan. Sakral, suci dan atau keramat. Setting, latar tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Tafsir itu menjelaskan atau keterangan. Itu adalah glosarium untuk video pembelajaran kali ini. Nah, tidak lupa untuk melatih kalian dan dalam pengerjaan tugas, silahkan kalian buka linknya ini. Di sini terdapat soal yang harus kalian jawab, ada 5 soal. Di mana soal yang pertama dan yang kedua itu adalah soal membaca. Soal membaca yang harus kalian pahami, kalian cermati. Setelah itu kalian tulis nilai-nilai kehidupannya. Setelah tulis nilai-nilai kehidupan dalam novel Laskar Pelangi, selanjutnya kalian menganalisis bagaimana pandangan pengarang dalam novel Laskar Pelangi tersebut. Silakan kalian akses di link berikut. Nanti ada di deskripsi ya. Oke, itu saja kiranya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.